Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam video kali ini Ustadz akan menjelaskan pembahasan morning math ketiga. Langsung saja di permasalahan yang pertama. Di sini ibu memiliki 60 buah permen yang terdiri dari 3 rasa, yaitu 24 permen rasa coklat, 16 permen rasa jeruk, dan sisanya rasa mint. Permen tersebut dibagikan pada beberapa anaknya, masing-masing mendapat 3 jenis rasa permen yang berbeda dengan jumlah permen masing-masing sama banyak. Jumlah permen yang diterima masing-masing anak adalah, langsung saja di pembahasan. Nah, kita ketahui jumlah keseluruhan permen yang dimiliki ibu adalah 60 buah dengan rincian rasa coklat itu 24 buah, rasa jeruk 16 buah, dan sisanya rasa mint. Kita tentukan terlebih dahulu jumlah dari rasa mint ini dengan cara jumlah keseluruhan dikurangi rasa jeruk dikurangi rasa coklat. Jadi rasa mint adalah 20 buah. Nah, setelah itu kita cari berapa anak yang akan mendapatkan ketiga jenis permen dengan jumlah yang sama. Caranya kita menggunakan FPB atau faktorisasi persebutan terbesar dari jumlah ketiga jenis permen tersebut. Nah, di sini untuk mencari PB, Ustadz akan mencarinya menggunakan faktorisasi prima. Faktorisasi prima itu sendiri adalah perkalian antara faktor prima dari angka tersebut. Di sini tadi faktorisasi prima dari 16 kita gunakan dengan poin faktor dari angka 16 ini. Angka 16 ini kita bagi dengan bilangan prima yang paling terkecil. Jadi bilangan prima perlu diingat-ingat yaitu 2, 3, 5, 7, 11 dan sebagainya. Di sini 16 bisa dibagi bilangan prima yang paling terkecil, hasilnya adalah 8 dibagi bilangan terkecil 2, hasilnya 4 dibagi 2, hasilnya 2. Di sini 2 merupakan bilangan prima. Jadi apabila yang paling terakhir sudah menjumpai bilangan prima, berarti poin faktor itu sudah berhenti. Jadi faktorisasi prima dari 16 adalah 2 kalikan 2 dikalikan 2 kalikan 2 atau 2 pangkat 4. Untuk menentukan faktorisasi prima dari angka 20 dan 24, caranya juga sama, menggunakan poin faktor. Nah, apabila sudah ketemu semua, baru kita bisa menentukan FPB dari 16, 20, dan 24. Di sini Ustadz tulis lagi faktorisasi prima dari 16, 2 pangkat 4, faktorisasi prima 20, 2 pangkat 2 dikalikan 5, faktorisasi prima dari 24, 2 pangkat 3 dikalikan 3. Nah, untuk menentukan FPB dari 16, 20, 24 adalah kita tentukan dulu faktor yang sama dan memiliki pangkat yang terkecil. Di sini faktor yang sama adalah 2 dengan pangkat yang terkecil adalah 2, pangkat 2. Jadi FPB dari 16, 20, 24 adalah 2 pangkat 2 atau 2 kali 2, yaitu hasilnya 4. Jadi permen akan dibagikan kepada 4 anak dengan rincian jumlah setiap anak akan mendapatkan 3 jenis yang berbeda dengan jumlah yang sama, yaitu rasa coklat 24 buah ini dibagi kepada 4 anak, jadi setiap anak mendapatkan 6 buah. Kemudian rasa jeruk 16 buah dibagi 4 anak, setiap anak mendapatkan 4 buah. Rasa mint dibagi 20 buah dibagi 4 anak, setiap anak mendapatkan 5 buah. Nah, di dalam soal ini kita disuruh untuk menentukan jumlah permen yang diterima masing-masing anak. Jumlah dari permen itu kita bisa jumlahkan rasa coklat 6, rasa jeruk 4, rasa mint 5, yaitu 15 buah. Jadi setiap anak akan mendapatkan 15 buah permen dengan 3 rasa yang berbeda tetapi jumlahnya sama. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut di permasalahan kedua.
perhatikan keadaan 4 ruang pendingin berikut. 4 ruang itu adalah KL, MN. Nah, di sini di dalam tabel diketahui suhu cairan sebelum dimasukkan ruang pendingin. KL, MN ini diketahui di tabel, bisa dilihat. Kemudian juga diketahui penurunan suhu dalam ruang pendingin tiap menit. Nah, dalam soal selisih suhu cairan terbesar dalam ruang pendingin setelah 6 menit terjadi antara ruang, langsung saja di pembahasan. Nah, di sini Ustadz langsung menentukan suhu cairan setelah 6 menit pada keempat pendingin itu. Untuk menentukan suhu cairan setelah 6 menit pada pendingin, jadi kita tentukan terlebih dahulu suhu awal atau suhu sebelum dimasukkan ruang pendingin. Itu dikurangi penurunan suhu cairan setelah 6 menit. Dalam tabel tadi diketahui hanya tiap menit, jadi setiap ruang pendingin ini dikalikan 6 menit. Jadi di sini misalnya di ruang K, suhu sebelum dimasukkan ruang pendingin adalah 13 derajat Celcius. Kemudian dikurangi 2 kalikan 6. 2 di sini adalah perubahan suhu dalam ruang pendingin tiap menit, tiap 1 menit maksudnya. Karena di sini di dalam soal setelah 6 menit jadi dikalikan 6. Jadi kita bisa lihat hasilnya adalah 13 dikurangi 12, yaitu suhu cairan setelah 6 menit pada ketinggian K adalah 1 derajat Celcius. Untuk pendingin L caranya masih sama, yaitu suhu sebelum dimasukkan di ruang pendingin 16 dikurangi penurunan suhu dalam ruang pendingin setelah 6 menit, yaitu 3 kalikan 6, berarti 16 dikurangi 18, jadi suhu setelah 6 menit pada pendingin L adalah negatif 2 derajat Celcius. Untuk M dan N caranya juga sama. Untuk M di sini setelah dicari hasilnya adalah negatif 1 derajat Celcius dan N adalah negatif 3 derajat Celcius. Nah, untuk mengetahui selisih suhu cairan terbesar dalam ruang pendingin setelah 6 menit terjadi antara ruang apa, itu caranya adalah kita tentukan suhu ruang terbesar terlebih dahulu dan suhu ruang terkecil. Nah, suhu ruang terbesar di sini ada pada ruang pendingin K, dan sementara yang terkecil ada pada ruang pendingin N. Jadi selisih suhu ruang cairan terbesar dalam ruang pendingin itu terjadi antara ruang K dan N. Untuk membuktikannya bisa dilihat garis bilangan di samping ini. Suhu pendingin di K itu 1 derajat Celcius. 1 ini. Kemudian suhu pendingin di N adalah negatif 3. Nah, selisih itu bisa kita hitung, yaitu 1 ke 0 itu 1, 0 ke 1, min 1, 2, min 1 ke 2 itu 3, min 2 ke 3, min 3 itu 4. Atau kita bisa menentukan tadi suhu ruang terbesarnya adalah 1 dikurangi negatif 3. Nah, hasilnya adalah 4. Selisihnya adalah 4 derajat Celcius. Nah, untuk pembuktian silahkan bisa dicari selisih antara pendingin K dengan M, pendingin K dengan L, ataupun dengan pendingin L dengan N. Nah, di sini jawaban yang benar adalah ruang K dan N. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut di permasalahan ketiga. Di sini ada permasalahan suatu parfum mempunyai komposisi yang terdiri dari alkohol sebesar 2/5 bagian, aqueous sebesar 30% dan bibit parfum sebesar 0,2 bagian.
sedangkan sisanya merupakan cairan fixatif. Rani ingin membuat parfum sesuai dengan komposisi tersebut. Bahan parfum yang paling banyak dibutuhkan oleh Rani adalah, dalam permasalahan ketiga ini menggunakan konsep dari bilangan bulat dan pecahan. Nah, kita tulis apa yang diketahui tadi. Di sini kita tulis alkohol tadi nilainya adalah 2/5 bagian. Kemudian aquades tadi 30% bagian, bibit parfum 0,2 bagian. Nah, di sini ada bilangan pecahan, bilangan dalam bentuk persen, dan bilangan desimal. Nah, dari ketiga bilangan tersebut kita samakan terlebih dahulu. Di sini Ustadz akan mencontohkan kita samakan ke dalam bentuk persen. Untuk yang alkohol 2/5 kita jadikan ke bentuk persen. Persen itu adalah 1/100. Jadi penyebutnya kita jadikan 100. Nah, di sini penyebutnya 5. 5 itu agar bisa menjadi 100 itu dikalikan berapa? Yaitu dikalikan dengan 20. Nah, apabila penyebutnya dikalikan 20, jadi pembilangan juga harus dikalikan 20. Jadi 5 kalikan 20 tadi 100, kemudian pembilangnya 2 kalikan 20, jadinya 40/100. 40/100 itu merupakan 40%. Nah, aquades di sini 30%. Ini sudah dalam bentuk persen, jadi cukup ditulis ulang 30%. Kemudian bibit parfum di sini 0,2. 0,2 itu sama halnya dengan 2/10. Nah, agar penyebutnya ini menjadi 100, jadi kita kalikan 10. Untuk pembilangnya juga dikalikan 10. Jadi 2 kalikan 10 20, 10 kali 10 100, 20/100 sama halnya dengan 20%. Nah, setelah kita tentukan dari ketiganya, kita bisa menentukan sisa bagian untuk fixatif. Jadi ketiganya itu kita jumlahkan terlebih dahulu. Alkohol 40 ditambah 30% aquades ditambah 20% bibit parfum. Jadi komposisi ketiganya adalah 90%. Dan untuk sisanya fixatif, jadi 100% dikurangi 90% dari ketiga jenis bahan tadi, jadi hasilnya adalah 10% untuk fixatif. Jadi kita bisa menjawab soal ini, bahan parfum yang paling banyak dibutuhkan oleh Rani adalah alkohol, yaitu sebanyak 40%. Karena alkohol di sini angkanya yang paling besar. Lanjut di permasalahan keempat. Di sini ada soal Rani ingin membuat 200 ml parfum dengan komposisi sesuai soal sebelumnya. Nah, ini masih sangkut paut dengan permasalahan ketiga tadi soalnya. Oleh karena itu, Rani membeli bahan-bahan yang diperlukan di toko kimia Anda. Diketahui harga 100 ml bibit parfum di toko tersebut adalah Rp60.000, sedangkan alkohol memiliki harga sebesar Rp8.000 per 100 ml. Harga 100 ml aquades dan fixatif masing-masing yaitu Rp10.000 dan Rp50.000. Berdasarkan keterangan di atas, pilihlah benar atau salah pernyataan-pernyataan berikut. Yang pernyataan di sini kita lihat pengeluaran. Yang pertama, pengeluaran Rani terbesar untuk membeli bahan bibit parfum. Biaya pembelian bahan fixatif lebih mahal dibandingkan aquades. Harga yang harus dibayar Rani untuk fixatif lebih murah dari bibit parfum. Pembelian alkohol merupakan pengeluaran paling sedikit dibandingkan bahan-bahan lainnya. Nah, pernyataan-pernyataan ini merupakan biaya pengeluaran atau pembelian bahan-bahan untuk membuat parfum yang harus ditanggung oleh Rani. Nah, pembahasannya bisa disimak. Kita tuliskan komposisi dari parfum yang akan dibuat Rani mengacu dari permasalahan ketiga tadi, yaitu bibit parfum 20%, alkohol 40%, aquades 30%, dan fixatif 10%. Nah, selanjutnya diketahui di dalam soal harga 100 ml setiap bahan tadi, yaitu bibit parfum Rp60.000, alkohol Rp8.000,
Aquades Rp10.000, fixatif Rp50.000. Karena Rani ingin membuat 200 ml, jadi kita tentukan harga 200 ml setiap bahannya. Jadi harga 100 ml itu dikalikan 2. Jadi bisa dilihat bibit parfum dikalikan 2 harganya menjadi Rp120.000, alkohol 8.000 dikalikan 2 menjadi Rp16.000, Aquades dikalikan 2 menjadi Rp20.000, fixatif dikalikan 2 menjadi Rp100.000. Nah, setelah itu kita tentukan biaya membuat parfum sesuai dengan komposisi. Jadi bibit parfum tadi menggunakan komposisi 20%. Jadi biaya yang harus dikeluarkan Rani untuk bibit parfum yaitu 20/100. Jadi harga 200 ml ini dari bibit parfum Rp120.000 ini 20%-nya yaitu menjadi 24.000. Kemudian alkohol tadi komposisinya adalah 40%. Jadi biaya dari 200 ml alkohol yaitu 16.000 ini 40%-nya adalah 640. Kemudian biaya untuk Aquades sebesar 30%, tadi 30% dari harga Rp20.000 yaitu Rp6.000. Kemudian biaya untuk fixatif sebesar 10%, jadi 10% dari 100.000 adalah 10.000. Nah, setelah kita ketahui biaya setiap bahan sesuai dengan komposisi permasalahan ketiga, kita bisa menjawab pernyataan-pernyataan yang ada dalam soal. Pernyataan pertama di sini, pengeluaran Rani terbesar untuk membeli bahan bibit parfum. Nah, bisa kita lihat bibit parfum tadi adalah harganya 24.000, sedangkan yang lainnya itu masih di bawah 24.000. Jadi pengeluaran ini terbesar untuk membeli bahan bibit parfum adalah benar. Kemudian pernyataan yang kedua, biaya pembelian bahan fixatif lebih mahal dibandingkan Aquades. Kita lihat fixatif harganya adalah 10.000, sementara Aquades harganya 6.000. Jadi pernyataan kedua ini bernilai benar karena fixatif lebih mahal. Kemudian pernyataan ketiga, harga yang harus dibayar Rani untuk fixatif lebih murah dibandingkan bibit parfum. Kita bisa lihat fixatif harganya 10.000, kemudian bibit parfum harganya Rp24.000. Jadi pernyataan ketiga ini benar-benar bahwa fixatif lebih murah daripada bibit parfum. Kemudian pernyataan keempat, pembelian alkohol merupakan pengeluaran paling sedikit dibandingkan bahan-bahan lainnya. Kita lihat alkohol harganya adalah Rp6.400, dan di sini yang paling sedikit adalah Aquades yaitu Rp6.000. Jadi pernyataan keempat, alkohol bukan merupakan pengeluaran yang paling sedikit dari bahan-bahan lainnya. Baik, mungkin itu saja pembahasan warning mat kedua. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat dan barokah. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.